Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syifar Fanriza dan pada kesempatan hari ini saya akan ngasih tahu gimana sih cara untuk mengukur panjang dan luas hanya dengan menggunakan Google Map. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, teman-teman bisa melihat di layar ini. Teman-teman tinggal buka saja browser. Untuk yang akan saya gunakan pada hari ini adalah Microsoft Edge. Teman-teman bisa menggunakan Google Chrome, Firefox, atau dan lain sebagainya. Jadi saya sudah buka ini ya, seperti yang bisa tampil ini. Langsung search saja Maps, Google Maps. Nah, langsung kita masuk ke maps.google.com. Di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke, untuk langkah pertama sebelum kita nanti mengukur itu adalah kita tentukan dulu apa yang mau kita ukur. Misalnya ini ada bangunan ini, mungkin pabrik PT Dongyang Tres ini, kita coba akan ukur panjangnya dan luasnya. Untuk pertama, kita coba mengukur panjangnya terlebih dahulu ya. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini itu dindingnya sini dari sini sampai sini ini tentunya panjang ya, dan kalau menggunakan meteran sendiri di dunia nyata gitu tentu akan butuh cukup panjang dan itu akan merepotkan juga. Karenanya dengan menggunakan Google Map ini saja bisa mengukur panjang dan luas, itu sangat bisa untuk menurunkan seperti apa ya, effortnya gitu loh. Jadi kita jadi lebih mudah, itu mempermudah pengukuran tanpa harus kemana-mana. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, jadi langsung saja ke tutorialnya. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini kursornya ya. Nah, untuk memulai pengukuran panjang terlebih dahulu, itu bagaimana caranya? Caranya kita tinggal arahkan kursor ini ke salah satu ujung dari tempat yang mau kita ukur. Ini nanti akan menjadi titik mulai pengukuran kita. Nah, misalkan kursor saya letakkan di sini ya, di ujung. Kita tinggal klik kanan ya, hingga muncul opsi seperti ini, ada koordinat dan lain sebagainya. Langsung saja kita pilih yang paling bawah, yaitu ukur jarak. Nah, setelah nanti kita klik, akan muncul titik kecil seperti ini ya. Ini adalah titik dimana kita memulai pengukuran kita. Lalu gimana caranya untuk menambahkan titik lain? Teman-teman tinggal klik mouse bagian kiri atau klik kiri di titik dimana kita mau pengukuran itu berakhir. Misalnya, karena tadi sudah di ujung sini, kita akan mengukur sampai sejauh ini, sampai di ujung sini ya. Kita klik kiri di sini. Nah, nah nanti akan terlihat ini jaraknya dari titik pertama yang di sini sampai titik kedua itu ternyata hampir tepat 199 meter. Wow, ternyata bangunannya ini hampir 200 meter. Kalau mau mengakhirinya bagaimana? Tinggal klik silangnya aja, nanti otomatis akan menghilang. Dan teman-teman bisa ngukur lagi yang lainnya. Misalnya yang ini, tinggal sesuaiin kursornya mau ditaruh di arah sini, di sini misalnya, klik kanan, ukur jarak, lalu klik di tempat kita mau berakhir pengukurannya. Nah, nanti akan muncul lagi. Oh, ternyata di sini 65,84. Maaf. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Nah, ini dia. Ini kesalahan tapi bisa digunakan juga. Jadi, kalau teman-teman menggunakan lebih dari 3 titik, maka otomatis akan terbentuk semacam rangkaian seperti itu ya. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, untuk nilai dari sini 0 ke sini sampai ke sini itu nanti akan terbaca sebagai jarak total di sini. Nah, untuk menghapusnya bagaimana? Tinggal diklik saja. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah belajar gimana cara untuk mengukur panjang hanya menggunakan Google Map. Selanjutnya, panjang saja nggak cukup kan ya. Tentu kita ada trik yang lain, yaitu pengukuran luas. Jadi ini tidak seperti teman-teman harus mengukur lebar terus panjang terus teman-teman kalikan sendiri, itu tidak. Lebih simpel dari itu. Jadi caranya bagaimana? Sama seperti tadi, dimulai dari kursornya kita taruh di ujung tempat kita mau mulai mengukur, klik kanan, ukur jarak, lalu kita taruh di sini misalnya. Nah, sampai di tahap ini kita masih melakukan pengukuran jarak.
Lalu karena tadi sudah saya sampaikan ya teman-teman, teman-teman bisa melakukan klik kiri di titik lain, di tempat lain untuk memunculkan titik yang baru. Mohon maafnya ya, seperti itu. Misalnya saya klik kiri di sini, nah akan muncul titik baru seperti yang tadi ya. Teman-teman bisa menggeser ini kalau semisal butuh presisi lebih atau mau disesuaikan, boleh. Lalu kita klik lagi, bisa klik di sini, lalu kita klik di sini dan klik di sini. Intinya membentuk siluet dari gedung atau bangunan ini sehingga kita mendapatkan kelilingnya. Nah, seperti itu. Gampang kan? Lalu di sini ini kan titik terakhir ya teman-teman. Bagaimana cara kita menghubungkannya ke titik pertama? Caranya gampang. Kita tinggal klik titik pertamanya sekali lagi. Nah, otomatis dari titik ketiga ke terakhir, titik terakhir ini akan langsung terhubung dengan titik pertama. Seperti ini. Dan teman-teman notice yang di bawah itu, kita tidak hanya mendapat jarak total. Jarak totalnya di sini terbaca 565 meter persegi atau 566 meter. Tidak pakai persegi, mohon maaf karena ini jarak. Jadi ini terbaca sebagai keliling ya, tidak pakai meter persegi. Nah, sementara yang atas ini yang pakai meter persegi ini adalah luas total. Ya, jadi kita nggak perlu mengukur ini persegi panjang ini panjang lebarnya berapa lalu ditambah dengan persegi panjang yang ini. Kita bisa langsung tinggal klik saja dan akan muncul luas totalnya. Oh, ternyata luas totalnya ini 10.009,8 meter persegi. Wow, begitu presisi ya, artinya cukup presisi lah ya teman-teman. Semisal kurang, oh ini ada yang meleset sedikit, gimana caranya untuk memperbaikinya? Teman-teman tinggal klik kiri pada titik itu, lalu ditahan, lalu digeser saja. Mau digeser seperti ini, oh malah tambah tidak akurat. Tentu saja teman-teman bisa menyesuaikannya sendiri supaya hasilnya menjadi jauh lebih akurat lagi ya. Ini hanya untuk per demonstrasi. Nah, seperti itu. Oh, ternyata justru bertambah. Tadi kan 10.009 ya, sekarang jadi 10.070. Oh, ternyata luas itu bertambahnya sangat besar ya. Nah, seperti itu. Kalau mau mengakhiri pengukurannya gimana? Tinggal silang saja. Nah, terus ini bisa teman-teman gunakan nggak hanya untuk bentuk-bentuk yang tajam-tajam seperti ini ya, nggak hanya bentuk geometri yang benar-benar serp gitu dan kita tahu itu bentuknya apa ya. Teman-teman juga bisa melakukan pengukuran entah itu luas, keliling, panjang di tempat atau wilayah atau bidang yang dia itu tuh hampir tidak beraturan. Misalnya seperti sawah-sawah ini. Oke, kita mau coba untuk mengukur keliling dan luas dari ini ya, sawah ini ya. Yang seperti ini ya, teman-teman. Gimana caranya? Sama seperti tadi, kita klik kiri, lalu ukur jarak, lalu kita tracing atau kita klik sehingga garisnya ini dia membentuk outline dari daerah yang akan kita ukur itu tadi. Nah, seperti ini. Terus klik lagi. Tentu kalau teman-teman ingin hasilnya lebih presisi, teman-teman bisa mengkliknya lebih kecil-kecil lagi seperti ini ya, dengan jarak yang lebih berdekatan. Itu nanti secara otomatis akan meningkatkan resolusi dan hasil pengukurannya pun akan jauh lebih akurat. Tapi untuk demonstrasi kali ini saya seperti ini sudah cukup ya. Nah, seperti ini terus seperti itu, dan kembali ke titik pertama. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, bentuknya sudah hampir mirip ya, hampir mirip. Nanti kita akan lihat di bawah itu ada jarak totalnya 97,36 meter. Jadi dari sini keliling kembali lagi ke situ, itu ternyata jaraknya sekitar 97,36 meter. Ini mungkin kalau kita akurasinya lebih tinggi lagi bisa jadi 100 meter pas, mungkin. Teman-teman bisa coba sendiri nanti. Lalu untuk luas totalnya bagaimana? Ya, seperti yang sudah bisa teman-teman lihat di sini itu, ternyata luas dari bidang sawah yang satu ini yang kita ukur adalah 368,38 meter persegi. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini untuk tambahan sedikit ya teman-teman. Seperti yang bisa teman-teman lihat, teman-teman kan
misalkan butuh akurasi yang lebih tapi sudah terlanjur mengkoneksikan semuanya, apakah harus diulang dari awal? Tidak perlu. Teman-teman tinggal letakkan kursor teman-teman di sepanjang garis ini, garis di antara dua titik intinya, sampai muncul tulisan tarik untuk mengubah. Nah, dari tulisan ini teman-teman klik kiri lalu tahan, nanti akan muncul titik lain. Nah, dari titik lain ini teman-teman bisa menggesernya sehingga lebih akurat lagi. Otomatis dari jarak total dan luas totalnya nanti akan menyesuaikan secara otomatisnya itu. Seperti itu. Teman-teman bisa tambahin di sini misalnya. Di sini juga bisa. Ya, seperti itulah. Teman-teman bisa coba sendiri. Ini sangat menarik dan sangat berguna untuk melakukan pengukuran. Terutama kalau teman-teman malas ya untuk melakukan pengukuran ini secara manual, dan mungkin repot juga ya, harus pergi keluar juga ya. Jadi aku malas kayak gitu, mending lewat sini aja, gampang, dan hasilnya pun cukup akurat. Tentu kalau untuk pengukuran yang lebih formal, teman-teman tidak bisa menggunakan ini 100%, tapi teman-teman bisa melakukan trik ini untuk melakukan pengukuran yang lebih sederhana atau sifatnya lebih non formal. Misalnya untuk tugas kuliah, atau apalah ya, semisal teman-teman lari keliling desa lalu ingin melihat jarak lariku tuh seberapa sih, teman-teman bisa menggunakan ini, tinggal di tracing saja itu jaraknya. Nah, seperti itu. Atau misalkan mengetahui luas dari rumah kalian, bisa tinggal seperti tadi, dihubungkan titik dengan titik dengan titik dengan titik hingga membentuk bangun ruang yang tertutup ya, terutama, hingga nanti akan mendapatkan nilai luas total dan jarak totalnya seperti ini. Oh iya, seperti yang saya sampaikan barusan ini itu harus membentuk bangun ruang yang tertutup ya. Karena kalau tidak tertutup, atau semisal seperti yang tadi saya sampaikan, ini kenapa harus ditariknya di sini waktu ada tulisan tarik untuk mengubah? Karena jika teman-teman meleset sedikit saja dan tidak menyentuh garisnya ini, lalu teman-teman melakukan klik, maka akan menambahkan titik di luar dari bangun ruang itu, sehingga nanti sistem akan kacau, dalam tanda kutip kacau. Kenapa kacau? Karena itu tidak lagi sebuah luas, karena ada titik lain di luar bangun datarnya yang nanti akan secara otomatis menghilangkan data perhitungan luas total yang sudah teman-teman dapatkan sebelumnya. Jadi saya sarankan untuk berhati-hati terhadap itu ya teman-teman. Lalu gimana cara menghapusnya? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman tinggal klik kiri untuk menghapus titik yang tidak diinginkan. Ini berlaku juga ya untuk titik-titik lain. Misal teman-teman tidak mau menggunakan titik ini, tinggal klik saja. Nah, seperti itu. Sangat mudah bukan? Praktis, dan bisa teman-teman lakukan hanya melalui Google Map. Sangat berguna. Ya, silakan dipraktekkan ya teman-teman. Oke, ya kurang lebih dari saya itu saja tutorial untuk menggunakan Google Map sebagai pengukur jarak dan luas suatu wilayah atau bidang dengan peta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.